Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini, hari ini bisa Miss menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Oke, baiklah, Miss masuk di kelas 12. Jadi di kelas 12 ini pada semester 2 kita akan mempelajari bab 3. Nah, jadi judul dari bab 3 ini yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi di sini anak-anak Miss, kalian bisa lihat peta konsep. Jadi peta konsep yang akan kita pelajari ini, yang pertama kita akan pelajari dulu apa sih pengaruh kemajuan iptek ilmu pengetahuan teknologi itu terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi yang pertama kita akan mempelajari pengertian iptek, lalu kita akan mempelajari bagaimana sih perkembangan iptek di dunia, lalu kita akan mempelajari ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia, dan kita akan mempelajari apa sih pengaruh dampak positif negatif dari ilmu pengetahuan teknologi tersebut. Nah, jadi yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana sih sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Oke, lalu kita akan mempelajari bagaimana sih tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia dalam menyikapi ilmu pengetahuan teknologi yang berdampak negatif. Nah, oke, untuk tidak memperpanjang waktu, hari ini Miss akan menjelaskan yang pertama dulu. Nah, jadi anak-anak Miss bisa lihat di sini slide PowerPoint Miss. Nah, jadi di slide PowerPoint ini anak-anak Miss kita bisa melihat. Oke, kita mempelajari judulnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu sebenarnya ilmu itu apa sih secara konsepnya. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat ya. Nah, ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, jadi ilmu itu banyak macam. Oke, baik kalau misalnya hari ini kita belajar tentang ilmu pendidikan kewarganegaraan, berarti kita akan mempelajari tentang pemerintah kita. Nah, kita akan mempelajari pemerintah pusat, kita akan mempelajari legislatif, yudikatif, eksekutif, otonomi daerah, hukum, dan lain sebagainya. Oke, sedangkan ketika kamu belajar tentang ilmu pengetahuan alam, salah satu contohnya adalah kimia, biologi. Nah, itu sesuai dengan bidang ahli masing-masing. Contohnya di mapel pelajaran biologi, kamu mempelajari apa sih? Kamu mempelajari tentang misalnya contoh pertumbuhan hewan, pertumbuhan manusia, reproduksi, dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya ilmu. Nah, jadi ilmu itu sangat banyak bidangnya, dari pendidikan sosial, politik, budaya, ekonomi, sosiologi, dan banyak sekali. Oke. Nah, yang kedua adalah teknologi. Sebenarnya teknologi secara konsep itu apa? Kita bisa lihat di slide PowerPoint yang Miss akan jelaskan. Nah, di sini sudah dijelaskan. Teknologi itu adalah ilmu pengetahuan terapan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan. Nah, Miss mau tanya sama kalian. Pasti kalian pernah mendengarkan teknologi komunikasi. Nah, jadi di sini intinya teknologi ini merupakan barang-barang yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi banyak macam. Ada teknologi komunikasi, ada teknologi informasi. Nah, ada teknologi transportasi, ada teknologi industri. Oke, nah yang ketiga kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem, tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Nah, itulah pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, anak-anak Miss bisa lihat, oke, kita akan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sebelum abad ke-20. Oke, sebenarnya apa sih
teknologi yang ditemukan pada sebelum abad ke-20. Yang pertama adalah sistem pertanian. Nah, jadi dalam sistem pertanian di Mesopotamia ini anak-anak Miss, itu terjadi belasan ribu tahun yang lalu di warga Mesopotamia. Nah, jadi mulailah mengembangkan sistem pertanian. Jadi hal ini, sistem pertanian ini sudah ada, munculnya sistem pertanian ini berakhirlah masa berburu dan meramu. Oke, nah di mana pada masa pertanian ini masyarakat sudah mulai bagaimana ketika ia menanam padi, padi itu bisa bertahan lama. Oke. Nah, jadi masa berburu dan meramu itu masa yang dimana bergantung pada alam. Mereka mencari hewan gitu. Oke. Selanjutnya dari masa sistem pertanian ini, nah itu yang tadi Miss bilang. Oke. Jadi berkat sistem pertanian, pangan yang mereka dapatkan itu mereka bisa simpan dengan waktu yang lebih lama dan jumlah yang lebih banyak. Nah, jadi teknologi yang ditemukan sebelum abad ke-20 itu adalah sistem pertanian di Mesopotamia. Yang kedua, yang kedua ini adalah ditemukannya mesin cetak. Nah, jadi ditemukan mesin cetak ini sekitar tahun 1440. Nah, jadi anak-anak Miss, mesin cetak ini ditemukan, ini sangat membantu pekerjaan. Salah satunya adalah sejarawan di dalam menulis sebuah buku atau karya ilmiahnya. Nah, kamu bayangkan sebelum ditemukan mesin cetak ini, sejarawan, karya ilmiah, dan sejenis tulisan lainnya mereka harus menyalin. Sedangkan dengan mesin cetak ini, dengan adanya mesin cetak ini, dia bisa memaksimalkan menggunakan mesin cetak ini supaya mempermudah mereka dalam membuat sebuah karya ilmiah maupun tulisan maupun sebuah buku. Selanjutnya, yang ketiga adalah revolusi industri. Jadi revolusi industri ini anak-anak Miss terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Nah, jadi anak-anak Miss, abad ke-18 ini salah satunya sistem revolusi industri itu yaitu pertanian, mesin, transportasi, perdagangan yang dapat dijual di berbagai negara yang ada di dunia. Ini salah satu contohnya, misalnya mesin. Nah, jadi di mana pada abad ke-18 ini mereka sudah menemukan sebuah alat yang mudah untuk mempekerjakan pekerjaan industri seperti mesin uap dan lain sebagainya. Nah, jadi selanjutnya kita akan mempelajari nih perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Nah, tadi kan sebelum abad ke-20, sekarang setelah abad 20, apa sih yang kita temukan? Yang pertama adalah transitor. Nah, jadi transitor ini anak-anak Miss, tanpa transitor, nah, jadi kita tidak akan bisa memiliki laptop, DVD, dan perangkat keras lainnya. Jadi transitor ini melahirkan era digital. Tanpa transitor yang tadi Miss bilang, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax, dan perangkat yang tak terhitung jumlah. Nah, jadi transitor ini sangat berpengaruh dalam perangkat keras yang kita gunakan. Selanjutnya adalah serat optik. Nah, jadi serat optik ini anak-anak Miss, dia berbentuk seperti kabel. Nah, ini merupakan pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Selanjutnya yang terakhir ini yang nomor 3 ini adalah komputer. Jadi komputer, anak-anak Miss bisa lihat, komputer pertama kali ditemukan oleh ilmuwan. Berat komputer pertama kali itu tidak seringan yang sekarang. Kalian bisa melihat komputer pertama kali itu beratnya 30 ton. Nah, jadi semakin generasi semakin maju, diciptakanlah sebuah inovasi komputer, laptop, dan lain sebagainya yang sangat mempermudah manusia. Salah satu contohnya adalah laptop. Laptop itu bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan komputer kita harus memakai colokan listrik. Nah, inilah salah satu contohnya komputer-komputer pada masa era sesudah abad ke-20. Nah, ini dia, anak Miss bisa lihat komputer yang kita pakai hari ini.
dengan seiring perkembangannya zaman. Dan yang keempat adalah internet. Internet ini adalah sebuah jaringan yang dapat menghubungkan manusia, yang dapat melihat data, yang dapat melihat informasi. Nah, jadi internet ini sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di dunia. Jadi melalui internet ini informasi dunia dapat dengan mudah diraih bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil, asalkan dia ada akses internet. Oke. Nah, baiklah, pertemuan pertama ini adalah pembelajaran pertemuan pertama. Miss akan kirimkan video pembelajaran pertemuan kedua. Oke, selamat pagi semuanya.